Pernahkah kamu merasakan sakitnya, dikhianati, rasanya seperti dunia, runtuh, seketika. Orang yang kamu percaya, yang kamu anggap sebagai sandaran, tiba-tiba menusukmu dari belakang. Sakitnya luar biasa, saya tahu. Rasanya seperti ada lubang hitam di dada yang menyedot semua kebahagiaan dan kepercayaan dirimu. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku? Apa salahku? Pikiran-pikiran itu terus berputar, membuatmu terjebak dalam lingkaran kesedihan dan menyalahkan diri sendiri. Izinkan saya memberitahumu sesuatu. Rasa sakit itu nyata dan penting untuk mengakuinya. Jangan menyangkalnya, jangan berpura-pura kuat. Menangislah jika perlu. Teriaklah jika itu bisa melegakan. Proses penyembuhan dimulai saat kamu berani menghadapi lukamu, bukan menghindarinya. Kamu tidak lemah karena merasa hancur. Kamu manusia, dan merasakan emosi adalah bagian dari menjadi manusia. Ingat, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Tapi setelah kamu membiarkan dirimu merasakan semua itu, ada satu hal penting yang harus kamu sadari. Pengkhianatan mereka bukanlah cerminan nilaimu. Sama sekali bukan. Itu adalah cerminan dari karakter mereka, ketidakmampuan mereka untuk setia, dan kerapuhan mereka sendiri. Orang yang bahagia dan utuh tidak akan menyakiti orang lain dengan sengaja. Orang yang insecure dan tidak puas dengan diri sendirilah yang mencari validasi dengan cara merusak kebahagiaan orang lain. Jadi, jangan pernah biarkan tindakan mereka mendefinisikan siapa dirimu. Sekarang, mari kita bicara tentang apa yang terjadi selanjutnya. Kamu punya dua pilihan. Pertama, kamu bisa terus terpuruk dalam kesedihan, membiarkan pengkhianatan itu menjadi rantai yang mengikatmu di masa lalu. Kamu bisa terus memikirkan mereka, membayangkan apa yang mereka lakukan, dan membiarkan amarah serta dendam menggerogoti jiwamu. Tapi coba tanyakan pada dirimu, siapa yang rugi? Kamu. Kamu yang kehilangan waktu, energi, dan kedamaian batin. Mungkin mereka sudah melanjutkan hidup, tidak peduli dengan kehancuran yang mereka tinggalkan. Pilihan kedua, dan ini adalah pilihan yang akan mengubah hidupmu, adalah menggunakan rasa sakit ini sebagai bahan bakar. Ya, kamu dengar benar. Bahan bakar. Anggap saja pengkhianatan ini adalah sebuah titik balik. Sebuah panggilan untuk bangkit menjadi versi terbaik dari dirimu. Ini adalah kesempatanmu untuk melakukan transformasi total. Lihatlah momen ini sebagai sebuah hadiah yang terbungkus dalam duri. Sakit saat membukanya, tapi di dalamnya ada kekuatan yang tidak pernah kamu sadari kamu miliki. Gunakan energi dari kemarahan dan kekecewaan itu untuk sesuatu yang produktif. Arahkan ke pengembangan dirimu. Apa yang selama ini ingin kamu lakukan, tapi selalu tertunda? Mungkin belajar skill baru, memulai bisnis kecil, atau mungkin fokus pada kesehatan fisikmu, mulai berolahraga, dan makan lebih sehat. Inilah saatnya. Alihkan fokusmu dari kenapa mereka melakukan ini padaku, menjadi apa yang bisa aku lakukan untuk diriku sekarang. Setiap kali pikiran tentang mereka muncul, alihkan segera. Pergi lari, baca buku, telepon teman yang positif, lakukan sesuatu yang membuatmu selangkah lebih maju. Ubah rasa sakit menjadi kekuatan. Ubah air mata menjadi keringat perjuangan. Saat kamu mulai fokus pada dirimu, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Kamu akan mulai melihat perubahan. Kamu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Kamu tidak lagi membutuhkan validasi dari orang lain untuk merasa berharga, karena kamu sedang membangun nilai itu dari dalam dirimu sendiri. Kamu akan menyadari bahwa kebahagiaanmu tidak bergantung pada kehadiran orang lain, tapi pada hubunganmu dengan dirimu sendiri. Dan bagaimana dengan mereka? Percayalah, penyesalan akan datang menghampiri mereka. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tapi suatu saat nanti, ketika mereka melihatmu bersinar terang, ketika mereka melihatmu mencapai hal-hal luar biasa yang tidak pernah mereka bayangkan, mereka akan menyesal. Mereka akan melihat apa yang telah mereka sia-siakan. Mereka akan menyadari bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang berharga.
hanya karena keegoisan sesaat. Saat kamu sudah mencapai level itu, kamu bahkan tidak akan peduli lagi. Penyesalan mereka bukan lagi urusanmu. Kamu sudah terlalu sibuk membangun kerajaanmu sendiri, menikmati hidupmu yang baru, dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghargaimu. Kamu akan melihat ke belakang bukan dengan amarah, tapi dengan rasa terima kasih. Ya, terima kasih. Karena tanpa pengkhianatan mereka, kamu mungkin tidak akan pernah menemukan kekuatan sejati yang ada di dalam dirimu. Mereka memberimu luka, tapi kamu mengubahnya menjadi mahkota. Mereka mencoba menghancurkanmu, tapi mereka justru memicu kelahiran kembali dirimu yang lebih hebat. Mereka meninggalkanmu dalam kegelapan, tapi mereka lupa bahwa kamulah cahayanya. Jadi, biarkan mereka hidup dengan penyesalan sebagai satu-satunya teman setia mereka. Sementara kamu akan terus melangkah maju, lebih kuat, lebih bahagia, dan tak terhentikan. Ingat, balas dendam terbaik bukanlah dengan menyakiti mereka kembali. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadi begitu bahagia dan sukses, sehingga keberadaan mereka menjadi tidak relevan lagi dalam hidupmu. Transformasi inilah kemenangan sejatimu. Sekarang, bangun, bersinar, dan tunjukkan pada dunia, dan yang terpenting, pada dirimu sendiri, betapa luar biasanya dirimu. Perjalananmu baru saja dimulai. Mari kita jujur. Saat pengkhianatan terjadi, reaksi pertama kita adalah menyalahkan diri sendiri. Apa yang salah dengan saya? Kenapa saya tidak cukup baik? Kita memutar ulang setiap kenangan, mencari tanda-tanda yang terlewatkan, menyiksa diri dengan pertanyaan andai saja. Hentikan. Pengkhianatan mereka bukanlah cerminan dari nilai Anda. Itu adalah cerminan dari karakter mereka, dari kelemahan mereka, dari ketidakmampuan mereka untuk menghargai kesetiaan dan kebaikan yang Anda berikan. Anda tidak kurang. Mereka yang tidak sanggup. Rasa sakit itu nyata dan penting untuk merasakannya. Jangan menekannya. Izinkan diri Anda untuk marah, untuk menangis, untuk berteriak jika perlu. Ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Namun, jangan biarkan diri Anda terjebak di sana. Jangan biarkan luka itu menjadi identitas Anda. Anggaplah rasa sakit itu sebagai bahan bakar. Bahan bakar untuk perubahan. Bahan bakar untuk membuktikan, bukan kepada mereka, tetapi kepada diri Anda sendiri, bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda kira. Inilah momennya. Momen di mana Anda memutuskan untuk bangkit. Anda punya dua pilihan. Tetap terbaring di reruntuhan, membiarkan kepahitan menggerogoti jiwa Anda, atau menggunakan puing-puing itu untuk membangun istana yang lebih megah. Pilih yang kedua. Selalu pilih yang kedua. Mulailah dengan langkah kecil. Fokus pada diri Anda, apa yang selama ini ingin Anda lakukan, tapi selalu tertunda. Ingin belajar keahlian baru? Ingin memulai hobi baru? Ingin lebih bugar? Lakukan sekarang. Setiap langkah kecil yang Anda ambil untuk memperbaiki diri adalah sebuah kemenangan. Setiap keringat yang menetes di gym, setiap halaman buku yang Anda baca, setiap senyuman tulus yang Anda berikan pada diri sendiri di cermin adalah cara Anda merebut kembali kekuatan Anda. Salurkan energi negatif itu menjadi sesuatu yang positif dan produktif. Daripada memikirkan mereka, pikirkan tentang tujuan Anda. Daripada menguntit media sosial mereka, bangunlah kerajaan Anda sendiri. Fokuslah pada karier, pendidikan, kesehatan mental dan fisik Anda. Jadilah versi terbaik dari diri Anda. Bukan untuk membuat mereka cemburu. Bukan untuk balas dendam. Lakukan ini untuk Anda, karena Anda pantas mendapatkan kebahagiaan. Anda pantas mendapatkan kesuksesan. Anda pantas mendapatkan kedamaian. Sementara Anda sibuk membangun kembali hidup Anda, sibuk bersinar lebih terang dari sebelumnya. Apa yang terjadi pada mereka? Awalnya, mungkin mereka merasa lega, merasa menang. Mereka melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi waktu adalah hakim yang adil. Lambat laun, kekosongan akan mulai terasa. Mereka akan melihat Anda dari kejauhan. Mereka akan melihat transformasi Anda. Mereka akan melihat Anda bahagia,
sukses, dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintai dan menghargai Anda. Dan saat itulah, penyesalan datang mengetuk pintu hati mereka. Bukan penyesalan yang dramatis seperti di film, tapi penyesalan yang sunyi dan menggerogoti. Mereka akan bertanya-tanya, mengapa aku melepaskannya? Mereka akan membandingkan pasangan baru mereka dengan Anda dan menyadari apa yang telah mereka hilangkan. Mereka akan melihat kilau di mata Anda yang dulu mereka padamkan. Kini bersinar lebih terang untuk orang lain, untuk dunia. Mereka akan dihantui oleh kenangan tentang kebaikan Anda, kesetiaan Anda, cinta Anda yang tulus, yang mereka sia-siakan begitu saja. Penyesalan akan menjadi teman setia mereka. Setiap kali mereka melihat kesuksesan Anda, itu akan menjadi pengingat akan kesalahan fatal mereka. Setiap kali mereka merasa kesepian, mereka akan teringat pada kehangatan yang pernah Anda berikan. Mereka terjebak di masa lalu, sementara Anda terbang bebas menuju masa depan. Itulah balas dendam terbaik, bukan dengan kata-kata kasar atau tindakan jahat, tapi dengan kebahagiaan dan kesuksesan Anda yang gemilang. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, cukup dengan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Mereka mungkin akan mencoba kembali, mengirim pesan singkat, menanyakan kabar, mencoba membuka kembali pintu yang sudah mereka banting. Saat itu terjadi, tersenyumlah, bukan senyum sinis, tapi senyum seseorang yang sudah sembuh dan utuh. Anda tidak lagi membutuhkan validasi dari mereka. Anda tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka. Anda sudah menemukan nilai Anda sendiri, jauh dari bayang-bayang mereka. Ucapkan terima kasih dalam hati, karena pengkhianatan mereka adalah katalisator yang memicu pertumbuhan luar biasa ini. Mereka adalah bab yang menyakitkan, tapi perlu dalam buku kehidupan Anda, bab yang mengajari Anda tentang kekuatan, ketahanan, dan pentingnya mencintai diri sendiri. Lihatlah diri Anda sekarang. Anda bukan lagi korban yang rapuh. Anda adalah seorang pejuang yang lahir dari api. Anda adalah bukti hidup bahwa apa yang tidak membunuhmu benar-benar membuatmu lebih kuat. Luka itu mungkin meninggalkan bekas, tapi bekas luka itu adalah medali kehormatan, tanda bahwa Anda telah bertarung dan menang. Mereka memilih untuk mengkhianati, dan pilihan itu mengutuk mereka pada penyesalan abadi. Anda memilih untuk bangkit, dan pilihan itu memberkati Anda dengan kehidupan baru yang penuh makna dan kebahagiaan. Jadi, untuk siapapun di luar sana yang sedang merasakan sakitnya pengkhianatan, angkat kepala Anda. Badai ini akan berlalu, dan ketika reda, Anda akan berdiri lebih tegar, lebih bijaksana, dan lebih kuat dari sebelumnya. Fokus pada diri Anda, bangun kembali dunia Anda, dan biarkan kesuksesan Anda menjadi jawaban atas segalanya. Biarkan mereka menyaksikan dari jauh, terperangkap dalam penyesalan, sementara Anda menari di bawah sinar matahari yang baru. Transformasi Anda adalah kemenangan terbesar Anda. Ingat, Anda adalah arsitek dari kebahagiaan Anda sendiri. Pengkhianatan mereka hanyalah sebuah gempa yang meruntuhkan fondasi lama, memberi Anda kesempatan untuk membangun sesuatu yang jauh lebih kokoh dan indah. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Bangunlah istana Anda, kenakan mahkota Anda, dan berkuasalah atas hidup Anda sendiri. Mereka sudah menjadi masa lalu. Masa depan Anda menanti, cerah dan tanpa batas. Dulu, kamu mungkin melihat dirimu melalui mata mereka. Nilai dirimu, kebahagiaanmu, bahkan masa depanmu, seolah bergantung pada pengakuan dan kehadiran mereka. Saat mereka pergi dan meninggalkan luka, mereka tanpa sadar memberikanmu sebuah hadiah yang tak ternilai. Kesempatan untuk menemukan kembali siapa dirimu sebenarnya, tanpa bayang-bayang mereka. Ini adalah momen untuk merebut kembali kendali atas hidupmu. Rasa sakit itu nyata dan penting untuk mengakuinya. Jangan menekannya. Rasakan amarahnya. Rasakan kesedihannya. Izinkan dirimu untuk menangis dan berduka atas hilangnya kepercayaan. Tapi, jangan biarkan dirimu tenggelam di sana. Gunakan rasa sakit itu sebagai
bahan bakar. Setiap tetes air mata adalah energi yang bisa kamu ubah menjadi kekuatan untuk bangkit. Setiap kenangan pahit adalah pelajaran tentang apa yang tidak kamu inginkan dalam hidupmu. Lihatlah ke cermin. Orang yang menatap balik itu bukanlah korban yang lemah. Dia adalah seorang pejuang yang telah melewati badai. Bekas luka yang kamu bawa bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti ketahanan. Itu adalah peta perjalananmu yang menunjukkan seberapa jauh kamu telah melangkah dan seberapa kuat kamu sebenarnya. Mulailah membangun kembali dirimu, kepingan demi kepingan. Tapi kali ini, bangunlah versi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mencintai diri sendiri. Fokuskan energimu pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Kesehatanmu, misalnya, mulailah berolahraga, bukan untuk pamer, tapi untuk melepaskan endorfin dan merasakan kekuatan tubuhmu sendiri. Makanlah makanan yang menyehatkan, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk cinta pada tubuh yang telah menemanimu melewati masa sulit. Tidur yang cukup, baca buku yang menginspirasi, pelajari keahlian baru yang selama ini hanya jadi angan-angan. Setiap langkah kecil ini adalah caramu mengatakan pada diri sendiri, aku berharga, dan aku layak mendapatkan yang terbaik. Ingatlah kembali impian-impianmu yang mungkin pernah kamu lupakan karena terlalu sibuk membahagiakan orang lain. Apa yang dulu membuat matamu berbinar? Apa passion yang pernah membuat jantungmu berdebar kencang? Sekarang adalah waktunya untuk mengejar itu semua. Mungkin kamu ingin melukis, menulis, memulai bisnis kecil, atau sekadar menjelajahi tempat-tempat baru. Lakukanlah. Dunia ini terlalu luas untuk dibatasi oleh kenangan buruk tentang satu orang. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah langkah menjauh dari bayang-bayang masa lalu. Sementara kamu sibuk membangun kembali duniamu, menjadi versi terbaik dari dirimu, apa yang terjadi pada mereka? Awalnya, mereka mungkin merasa menang, bebas, atau tidak peduli. Tapi waktu adalah hakim yang adil. Lambat laun, saat mereka melihatmu bersinar, dari kejauhan melihatmu, lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih damai, tanpanya sebuah perasaan akan mulai merayap masuk ke dalam hati mereka. Perasaan itu bernama penyesalan. Mereka akan mulai bertanya-tanya. Mereka akan memutar ulang kenangan, bukan untuk mengenang indahnya masa lalu, tapi untuk mencari di mana letak kesalahan mereka. Mereka akan melihat kesuksesanmu dan menyadari apa yang telah mereka buang. Mereka akan melihat senyum tulus di wajahmu dan sadar bahwa kebahagiaan itu pernah menjadi milik mereka untuk dijaga. Namun, mereka sia-siakan. Penyesalan akan menjadi teman setia mereka, membisikkan namamu di saat-saat sunyi, mengingatkan mereka akan permata yang telah mereka lempar begitu saja. Dan disinilah letak kemenangan terbesarmu. Kemenanganmu bukanlah saat mereka kembali memohon maaf. Kemenanganmu adalah saat kamu sudah tidak lagi peduli apakah mereka menyesal atau tidak. Kemenanganmu adalah ketika kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada pengakuan mereka, melainkan murni berasal dari dalam dirimu. Kamu telah mencapai tingkat kedamaian, di mana masa lalu hanyalah sebuah bab yang telah selesai, bukan luka yang masih menganga. Saat kamu melihat ke belakang, kamu tidak akan lagi merasakan sakit yang menusuk. Sebaliknya, kamu mungkin akan merasakan sedikit rasa terima kasih. Ya, terima kasih, karena tanpa pengkhianatan mereka, kamu tidak akan pernah terdorong untuk memulai perjalanan luar biasa ini. Kamu tidak akan pernah menemukan kekuatan tersembunyi di dalam dirimu. Kamu tidak akan pernah menjadi pribadi tangguh yang kamu lihat di cermin hari ini. Mereka pikir mereka telah menghancurkanmu, padahal sebenarnya mereka hanya memecahkan sangkar yang selama ini mengurungmu. Mereka memberimu kebebasan untuk terbang lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi, biarkan mereka hidup dengan penyesalan mereka. Biarkan itu menjadi pengingat abadi atas apa yang telah mereka lepaskan. Sementara itu, kamu teruslah terbang, teruslah bersinar. Bangun kerajaanmu sendiri dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Buktikan pada dirimu sendiri, bukan pada mereka, bahwa kamu
adalah arsitek dari takdirmu. Pengkhianatan mereka memicu transformasimu. Dan kini, satu-satunya teman yang mereka miliki hanyalah penyesalan. Dan kamu memiliki seluruh dunia di depanmu. Terima kasih sudah menonton. Jika pesan ini beresonansi denganmu, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa menemukan kekuatan mereka kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.